Halo, jumpa lagi di part 4. Kalau kemarin kita sudah bicarakan masalah permesinan yang menunjang kerjanya mesin hidup, ini nanti kita akan ngomong tentang sistem yang menunjang bekerjanya kapal yang berhubungan dengan keselamatan pelayaran dan keselamatan kapal. Bagi Anda yang ketinggalan part 3, part 2, and part 1, gak usah bingung, lihat link deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, lonceng, dan juga like. Oke? Inilah kehidupan pelaut, penuh tantangan. Ombak dan badai bukan halangan, tapi tantangan. Tantangan yang harus dihadapi, bukan dihindari. Apapun, destination port must be achieved. Tantangan merupakan makanan pelaut. Pelaut pantang menyerah. Pelaut menang. Kita sudah selesai sama-sama memahami sistem-sistem yang membantu, yang menunjang pengoperasiannya mesin induk, mulai dari pelumasan, pendinginan, bahan bakar, dan starting. Nah, saat ini saya mau mengajak Anda mengenal sistem-sistem yang menunjang masalah keselamatan kapal atau keselamatan pelayaran. Nah, dimulai dari keseimbangan. Ya, dimulai dari keseimbangan. Nah, keseimbangan di atas kapal pertama kali ditujukan jangan sampai kapal itu miring ke kiri, miring ke kanan, yang di samping merugikan juga dapat membahayakan kapal bisa terbalik. Juga untuk pencegahan dalam perjalanannya, dalam pelayarannya, kapal tidak jengat atau tidak nungging, sehingga tenaga yang dihasilkan oleh mesin itu optimal untuk perjalanannya. Ya. Kemudian untuk memahami itu, di kapal sudah disediakan sistem yang berupa antara lain tangki-tangki balas, pompa balas. Ya, di samping ada tangki lain yang juga bisa dipakai untuk membuat keseimbangan. Pada umumnya setiap kapal punya tangki-tangki balas yang letaknya di double bottom, di dasar berganda. Di sana ada tangki air tawar, ada tangki air laut, ada tangki cover dam, ada tangki bahan bakar, ya. Nah, pada umumnya untuk balas itu menggunakan air laut. Nah, dengan kita menghafal tangki-tangki bahan bakar dan kita tahu mengoperasikan pompa balas, maka diharapkan kita bisa menyelenggarakan kapal tetap dalam keadaan tegak, kapal dalam keadaan streamline. Oke. Balas sistem juga bisa digunakan untuk membantu pemompaan got di palka sampai kering dengan jalan memasang sebuah eduktor yang bekerjanya semacam ejektor, yaitu memompakan hasil pumpaan dari balas masuk ke eduktor. Di sana terjadi kevakuman. Kevakuman ini akan mengisap air got dan dibuang bersama-sama air balas. Oke. Selanjutnya, bagaimana tadi kita singgung, bahwa orang kapal harus tahu tangki-tangki balas yang mana saja. Mulai dari forepeak yang di depan sampai ke afterpeak yang di belakang, di tengah, kiri, kanan, dan barangkali juga di kapal Anda ada sistem balas yang bisa dilakukan dengan tangki
bahan bakar, ada high tank atau wing tank yang bisa dipergunakan juga membantu balas kapal. Di sini dilihat ada sea chest. Sea chest itu ada dua macam, sea chest bawah dan sea chest atas. Sea chest tempat isapnya atau lemari atau kotak atau ruangan yang ada saringannya, tempat isapan dari air laut. Kalau di darat, kalau di pelabuhan kita pakai atas supaya nggak ngisep pasir. Kalau di laut kita ambil yang bawah karena bersih dari kotoran. Sementara di sini juga ternampak ada dua pompa balasnya. Selanjutnya yang tidak kalah penting daripada balas adalah pompa bilge system atau bilga. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, bilga sudah diakui sebagai bahasa Indonesia bilga. Build sistem bilga. Kalau tadi kita mengenal tangki-tangki balas, sekarang kita harus mengenal ceruk atau got atau parit yang ada di setiap kompartemen. Umpamanya di kamar mesin barangkali ada parit sebelah depan kiri, tengah kiri, belakang kiri, atau depan kanan, tengah kanan, dan sebagainya, atau di bagian belakang, atau di palka. Nah, itu ada isapan-isapan yang bisa dihubungkan dengan pompa got. Di dalam pemompaan got atau pompa got yang jumlahnya 2 di sini, biasanya dapat bekerja sama dengan pompa GS, General Service Pump, atau pompa pemadam kebakaran, atau juga pompa balas dalam hal yang tertentu. Ya. Ada satu hal yang penting, karena kita tidak boleh membuang kotoran atau limbah ke laut dari limbah kapal, maka setiap pemompaan got harus dilewatkan ke sebuah alat yang namanya oily water spirator, atau barangkali ada yang menyebut bilge water spirator. Sama itu. Oily water spirator artinya air yang berminyak, sementara bilge water spirator berarti air yang berasal dari got. Jadi sama, barangnya sama, namanya bisa oily water spirator, ada bilge water spirator. Di sini nampak di situ. Dan sesudah keluar dari oily bilge spirator, tetap kita harus ngecek apakah masih ada kandungan minyak atau tidak. Kita masukkan ke suatu monitor sekaligus pengendali controller, yaitu OCD, Oily Content Delivery. Ya, di situ nanti akan terbaca kalau 15 ppm kandungannya atau lebih, maka secara otomatis dia akan mengatur katup 3 jalan, three way stroke, yang menutup cairan yang ke lambung dan membuka cairan yang balik ke kamar mesin. Ini adalah sistem build di kamar mesin. Nampak di sana ada beberapa isapan depan kiri, isapan depan kanan, isapan ke belakang, kemudian isapan yang dari bridge for the tank, ada yang dari matchbox dan sebagainya, dan juga ada sistem darurat apabila semua pompa yang berhubungan dengan got tidak berfungsi atau fungsinya kalah dengan banyaknya air yang masuk, maka bisa menggunakan yang namanya bilge injection valve yang digunakan untuk pendinginan cooler freshwater cooling. Nah, ini gambar diagram yang ada hubungannya dengan kerjasama antara bilge pump
fire pump, kemudian ballast pump, general service pump, dan untuk pemadaman kebakaran, main fire pump. Ya, sesuai dengan peraturan Marpol, maka air yang dari got tidak boleh langsung dibuang ke laut, harus melalui tahapan. Tahapan pertama dengan memberikan treatment, sehingga setelah tertreatment dari pompa tertreatment, kemudian akan menghasilkan pemisahan antara oli dan cairan yang masih kotor. Olinya masuk ke oli bekas, kemudian air yang sudah tertreatment masuk ke oily water separator yang akan dipisahkan kembali, dan keluar dari sana dia akan dicek kandungan garamnya. Kalau lebih dari 15 ppm, maka ini akan berfungsi untuk men-stop yang ke overboard, sementara yang ke kamar mesin terbuka. Inilah wujud daripada salah satu bilge water separator atau oily water separator. Oily water separator ini sebelum digunakan atau sesudah digunakan harus diisi penuh dengan air bersih. Dalam hal ini adalah air laut yang bisa dicerat melalui sampel valve-nya. Dari atas sampai bawah ada beberapa sampel valve. Kalau dia dibuka semua keluar air, maka semua dalam posisi isinya air. Setelah penuh, maka baru dibuka saluran isap dari got. Dengan kondisi, posisi dan fungsi di dalamnya, maka minyak akan terbuang ke atas, ke kubah atas, kemudian mengalir ke tangki oli, sementara air yang berat jenisnya lebih rendah langsung turun ke bawah, kemudian lewat pompa dialirkan ke OCD, terserah dicek, dikendalikan kandungan minyaknya, maka akan dipisahkan. 15 ppm kandungan berarti yang ke lambung di stop, dikembalikan ke kapal. Ini cara lain dari sistem pemisahan minyak dari air dengan menggunakan purifier. Air yang terjadi dari hasil cuci, mencuci, kemudian dari alat-alat, kemudian dari tangki-tangki yang overflow, tumpahan, dan juga dari suatu insiden, umpamanya pipa pecah dan sebagainya, itu masuk ke sini, kemudian dipompakan ke tangki pemisah, baru dari sini masuk ke purifier. Sementara ini adalah susunan main injection dan build injection valve, di mana apabila kamar mesin penuh dengan air, sementara pompa got, pompa balas, pompa GS, pompa pemadam kebakaran nggak mampu, maka yang isapan air laut dari si chest ditutup, main injectionnya ditutup, dibuka yang build injection, sehingga air got itu digunakan untuk mendinginkan fresh water cooling di coolernya. Oke. Selanjutnya kita ngomong mesin kemudi. Kalau tadi kita sudah ngomong kapalnya lurus, kapalnya nggak mirang-miring, ya. Sekarang kita ngomong tentang mesin kemudi. Di mesin kemudi ini ada
3 macam, mesin kemudi uap, mesin kemudi listrik, dan mesin kemudi elektrohidrolik. Mesin kemudi uap saat ini sudah sulit Anda jumpai atau barangkali sudah nggak ada. Kemudian mesin kemudi listrik dan mesin kemudi elektrohidrolik yang masih dan sering kita jumpai saat ini. Berbicara masalah mesin kemudi atau instalasi mesin kemudi itu berarti dari mulai transmitter di anjungan, roda kemudi, hand wheel, kemudian sampai ke daun kemudi. Ini adalah contoh mesin kemudi uap, di mana transmitter dari anjungan lewat gear ini, mekanik gear, dari perputaran ini dia akan memutar gear ini, merubah posisi ini sehingga daun kemudi akan berputar. Perputarannya ini akan mengendalikan, atau kita kembali bahwa permintaan dari sini akan merubah posisi ini terhadap posisi pengatur masuknya uap. Selanjutnya keseimbangannya dengan berubahnya ini. Sementara ini tetap, ini berubah, maka piston dan ininya akan pengatur banyak sedikitnya uap akan berubah. Sorong, saya ngomong sorong aja kok susah ya. Sorong akan berubah, maka uap yang masuk mengendalikan atau menjalankan piston juga akan berubah. Jadi pengendaliannya adalah ini tetap oleh sini, kemudian ini berubah karena ini berubah, maka sorong akan berubah, maka putaran mesin akan berubah. Nah, sekarang kemudi listrik. Kemudi listrik ini pakai jembatan Wheatstone, sistem jembatan Wheatstone. Listrik yang masuk adalah listrik DC, sehingga di sana akan Anda jumpai konverter, merubah arus AC menjadi arus DC. Setelah di-on-kan, maka motor ini akan menjalankan generator dan exciter yang dua-duanya belum berfungsi. Motor satu as dengan dua alat listrik ini. Exciter belum berfungsi karena belum ada kemagnetan, belum ada arus. Demikian juga generator belum bisa mengeluarkan arus dan arahnya kemana karena belum ada arus listrik yang diberikan oleh exciter. Exciter baru bergerak atau baru berfungsi apabila arus yang ke bridge rheostat dan ke rudder rheostat terjadi perbedaan potensi akibat kontak yang bergerak oleh putaran roda kemudi. Dengan bergeraknya ini akan terjadi perubahan potensi, maka dia akan menghasilkan arus listrik, dia sesuai arahnya, kemudian generator akan menghasilkan listrik sesuai dengan arahnya, akan menjalankan motor. Motor jalan yang dihubungkan dengan daun kemudi, menggerakkan ini sekaligus merubah posisi rudder rheostat. Ini mesin kemudi listrik. Sementara mesin kemudi elektrohidrolik itu ada 3 bagian. Bagian pertama adalah telemotor yang terdiri dari transmitter di anjungan, receiver di kamar mesin. Receiver ini menerima perintah dari transmitter di kemudi di anjungan, kemudian perintahnya dilanjutkan berupa pergerakan tuas, di mana tuas ini nanti akan menggerakkan
posisi pada pompa. Ini yang di anjungan ada plunger bisa naik turun yang memompa ke arah sana atau ke arah sini. Sementara ini adalah receivernya. Minyak yang dari transmitter masuk dari sini mendorong pemisah ini keluar sana, sementara pemisah ini akan kedorong membawa selongsong atau silinder ini bergerak. Ini adalah moving cylinder. Bergeraknya ini dilanjutkan menggerakkan link atau tuas melayang atau flying rod. Ini adalah flying rodnya. Ini adalah flying rodnya. Flying rod ada 3 titik. Titik yang menggerakkan pompa merubah posisi pompa. Titik feedback dari daun kemudi. Titik input dari anjungan. Jadi posisi ini akan diimbangi nanti oleh kerjanya dia sehingga menghasilkan sudut sesuai dengan yang dikehendaki. Ada beberapa model atau jenis dari mesin kemudi elektrohidrolik. Satu dengan model ram, kedua dengan model roll, globe, dan kemudian ada beberapa model lagi. Sehingga kalau kita ngomong mesin kemudi tadi didahului dari hand wheel sampai ke daun kemudi. Ini daun kemudi, ini ruang mesin kemudi. Sementara di sebelahnya sini adalah sistem susunan poros. Sekarang kita bicara masalah sistem pemadam kebakaran. Seperti juga di darat barangkali di kapal pun disiapkan sistem pemadam kebakaran APAR dan APAT. Alat pemadam kebakaran ringan dan alat pemadam kebakaran tetap. Yang APAR kita bisa melihat alat pemadam kebakaran jinjing air, busa, CO2 dan kimia kering seperti powder. Sementara untuk APAT kita ketemu ini salah satunya adalah alat pemadam kebakaran tetap dari CO2. Ya. Yang umum kita jumpai di atas kapal adalah yang sistem air, firefighting system yang menggunakan sistem main fire, yaitu disiapkan 2 pompa induk, pompa utama main fire pump dan pompa emergency fire pump. Untuk main fire ini seperti juga di darat, di kapal disiapkan adanya hidran, kemudian kelengkapan hose atau selang yang harus dipelihara dan juga nozzle dengan berbagai jenis nozzle-nya. Terutama ini penting semua ketahui, setiap kapal harus punya yang namanya international connection international shore connection ya, untuk menghubungkan dengan darat apabila di kapal terjadi blackout, kehilangan tenaga untuk menghasilkan air, maka air didapat dari darat. Ini adalah beberapa jenis kapal, salah satunya menggunakan emergency fire pump-nya di depan. Sementara ada yang emergency fire pump-nya di belakang. Untuk pemadam kebakaran terhadap akomodasi dan kamar mesin, itu ada 2 kram utama yang sifatnya mengisolasi. Jadi
bukan isolasi ini, tapi isolasi itu jenis fungsi kerannya, menutup yang ke akomodasi dan memungsikan yang ke kamar mesin atau sebaliknya dengan menggunakan main fire atau menggunakan fire bilge dan balas pump. Tidak kalah penting dalam hal ini, apapun jenis pemadam kebakarannya, latihan adalah sangat diperlukan. Tanpa latihan, pada saat kejadian akan terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki. Sementara ini adalah jenis tetap dari pemadam kebakaran CO2. CO2 ini biasanya digunakan untuk tempat-tempat tertentu, ya, yang jumlah botolnya disimpan di dalam satu ruangan tertentu, yang setiap kelompoknya yang disebut baterai itu jumlahnya juga tertentu untuk setiap ruangan, disesuaikan dengan volume atau besar kecilnya ruangan. Jadi untuk kamar mesin baterainya jumlahnya sekian botol, untuk palka nomor sekian jumlahnya sekian dan sebagainya. Nah, ini adalah ruangan di mana tempat menyimpan baterai botol CO2. Sementara sekarang yang kita lihat adalah sistem sprinkler, sistem pemadam kebakaran percik. Sistem ini umum, bisa kita lihat juga di hotel-hotel, ya. Terdiri dari tangki bertekanan yang secara otomatis akan membuka mengaktifkan sistem dengan sekaligus mengaktifkan alarm. Pengaktifan ini karena jatuhnya tekanan pada saat sprinklernya, gelas sprinkler pecah oleh karena suhu. Oke. Suhu akan ditunjukkan pada jenis warna pada setiap sprinkler. Ada warna merah itu 68 derajat Celcius, yang warna kuning itu 57 derajat Celcius pecah. Sementara yang terakhir adalah foam generator. Pembuat foam untuk pemadaman kebakaran. Nanti di sini akan ada 3 pemisahan, satu tentang foamnya, tangki foam, kemudian pompa, dan juga foam maker yang di nozzle-nya. Kira-kira inilah yang akan saya sampaikan. Oke, kita tunggu part 5 yang akan menjelaskan tentang sistem-sistem domestik, termasuk dasar pembuatan air tawar dari air laut dan juga dasar-dasar permesinan mesin pendingin, instalasi mesin pendingin. Oke, kita ketemu di part 5 dengan catatan klik tombol subscribe dan lonceng juga like. Oke.